Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904 289. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada pertemuan 11 mata kuliah pengembangan organisasi, kita akan membahas tentang intervensi SDM dalam pengembangan organisasi, dan di mana terdapat akan yang kita bahas tentang kepelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim kerja, dan yang terakhir pengembangan kerjasama antar kelompok. Sebelumnya, intervensi manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Yang pertama kita bahas tentang pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Yang kedua, umpan balik melalui survei. Umpan balik melalui survei atau bisa juga disebut dengan survei feedback, sebuah program intervensi di mana melakukan pengumpulan informasi tentang organisasi. Lalu dengan menggunakan survei ini menghasilkan lalu hasil survei ini ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk mengambil keputusan. Namun, bagaimanapun kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespons survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor dan dimanajemen. Yang ketiga, konsultasi proses, yaitu proses konsultasi, consultation atau konsultasi proses. Intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Konsultasi proses membantu anggota kelompok mendiagnosis berfungsinya kelompok dan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah organisasi. Proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Yang keempat, pembinaan tim kerja. Intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana konsultasi proses, pengembangan tim membantu anggota kelompok mendiagnosis proses kelompok dan pemecahan masalah. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, pengembangan kerjasama antar kelompok. Program yang mengandung metode third party intervention dengan memasukkan orang ketiga dalam grup agar dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contohnya, misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Berikut adalah referensi saya dalam membuat intervensi SDM. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.